untuk menguatkan Indonesia. Terus next slide. Saya menjadi ketua Dewan Pengawas. Kenapa saya tekankan di sini? Perhumas mirip dengan TVRI. Apa yang dilakukan Dewas sekarang adalah pemberdayaan seluruh stasiun daerah 31. Itulah kunci pemenangannya, dan saya tidak akan hanya bercerita, namun kami sudah melakukan, dan sekarang kami menjadi TV yang sangat besar, sehingga mereka punya kearifan lokal, mereka punya pengembangan dan sebagainya. Sehingga saya yakinkan dengan selama ini sudah saya lakukan sebagai wakil ketua umum di bidang pengembangan BPC, sudah berapa kali talkshow daerah, tokoh-tokoh daerah kita naikkan, nasional daerah kita buka. Kemudian saya menjadi tenaga ahli Kemenhan. Ini adalah Merah Putih dan KRI. Saya lulusan 10 besar di Kemenhan di Lemhanas, dan itu janji saya adalah dari Aceh, dari Sabang Merauke, Rote sampai Miangas. Itu adalah wilayah pemikiran saya bahwa tidak ada Jakarta sentris. Saya sudah buktikan selama saya menjadi di Kemenhan maupun di TVRI. Bapak Ibu sekalian, silakan hadiri. Seluruh stasiun daerah itu adalah terbuka untuk bekerja sama. Pendidikan ya, terlalu panjang, mungkin 3 hari 3 malam berorganisasi, dan yang paling menarik adalah yang paling bawah. Saya berangkat dari pembaca doa. Jadi itu saja. Pernah jadi wakil ketua DPC, kemudian ketua panitia, dan yang pertama kali masuk ke istana. Jadi kalau Pak Agung bilang kolaborasi itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang lebih istimewa adalah kolaborasi atas nama Perhumas, bukan atas nama individu. Itu yang harus kita bangun nanti pada poin ketiga. Bahwa Perhumas harus kuat, Perhumas harus dipandang bagaimana bisa membuat sebuah policy brief setiap tahun, bisa membuat catatan akhir tahun. Kalau ada permasalahan komunikasi publik, bukan tanya ahli politik, tanyalah ke Perhumas. Jadi itu langkah-langkah, silakan. Kok lama sih, kurang lebih. Visi-visi sama, karena kami dan Mas Boy itu sama Pak Heri nasibnya sama di satu tim GBHO gitu loh. Tapi itulah proses penyerapan dari kunjungan saya lebih dari 12 kota, lebih dari separuh cabang BPC. Saya kunjungi dengan Pak Arse dan diskusi, banyak sekali masukan, dan akhirnya kami dan Pak Boy dan Pak Heri dan kawan-kawan dan dari BPC menuangkan dalam GBHO. Satu, agar tidak memberi cek kosong pada pengurus. Pertanggungjawaban tertinggi adalah Munas, sehingga pertanggungjawaban diberikan mandat dan diberikan pertanggungjawaban balik kepada Munas. Nah, inilah fungsinya dari GBHO. Nextnya, sama ya Mas Boy ya, sama satu rebus soalnya. Nah, ini yang harus dilakukan adalah lebih tegas, kita bersama-sama harus melakukan revitalisasi, modernisasi organisasi, dan penguatan kerjasama strategis. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Mudahkah ini? Tidak. Bisakah ini? Insya Allah bisa. Selama kita bersama-sama. Yang pertama adalah penguatan organisasi, kode of conduct, kode etik, ataupun aturan-aturan organisasi. Ada yang lebih penting adalah perluasan dan pemberdayaan peran BPC. Tidak hanya kuantitatif, tapi ada kualitatif. Di GBHO sangat jelas berapa persen tingkat kolaborasi dengan BPC. Itu sudah kita tuangkan, tinggal apakah kita mampu atau tidak. Kemudian peningkatan akuntabilitas keuangan. Jadi selama ini organisasi 49 tahun, kalau saya salah dikoreksi Pak Heri, Pak Agung, mungkin kita belum pernah diaudit kantor akuntan publiknya. Jadi 49 tahun adalah waktu yang lama. Duit kita sudah miliaran, itu duit anggota iuran, duit sponsor, 1 sen, dan kalau itu BUMN ataupun dari pemerintah 1 sen adalah uang rakyat yang dititipkan pada Perhumas. Jadi akuntabilitas, governance menjadi salah satu kelompok organisasi untuk dapat lanjutnya menjadi lebih dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi insan kehumasan. Pak Muslim tadi mengatakan kita harus punya training yang berjenjang, sehingga menuju sertifikasi, akreditasi itu ada jenjangnya jelas, dan itu bisa dibagikan kepada BPC. Asal modulnya jelas, asal kualitas orangnya jelas, pembicaranya jelas, bisa didistribusikan. Tidak akan berat bagi BPP kalau BPC-nya hidup. Sehingga semakin BPC hidup, semakin banyak BPC, kita akan menargetkan lebih dari 50 BPC aktif sampai tahun ketiga. Nextnya, kemudian kita harus membangun citra reputasi dan Perhumas kita Indonesia. Bagaimana kita akan bersama-sama dengan kawan-kawan BPP, mungkin juga para senior, para pengurus yang lama, kalau dalam bahasa agama, para guru, para alim ulama, dan seterusnya lah, gitu ya. Kita akan sama-sama meningkatkan reputasi Indonesia dengan cara meningkatkan reputasi Perhumas. Kalau Perhumas tidak dipandang, kami melakukan riset dalam tim GBHO, banyak sekali
hal-hal yang masih ada ruang untuk peningkatan persepsi mengenai Perhumas. Kalau ditanya berapa orang sih yang tahu Perhumas? Mas Lobo, Ya, waktunya. 1 menit ya. Yang terakhir adalah nomor 4 saja, tolong dibaca. Yang lain-lain hampir mirip. Percaya dan berikan suara kawan-kawan kepada saya. Satu pesan terakhir adalah tidak ada orang yang tidak cinta sama Perhumas. Kalau saya dan Mas Boy maju adalah mudah-mudahan untuk kebaikan Perhumas. Semua adalah orang yang baik, semua niatnya baik. Jadi pilihlah yang terbaik. Kalau saya yang dipilih, saya akan bersama dengan Mas Boy. Kalau Mas Boy dipilih, mungkin juga ngajak-ngajak yang lain. Jadi kami harapkan setelah ini tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Mari kita bersama-sama membangun Perhumas untuk Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Mas.